Hey kids, and welcome to Wise Words. My name is Ben, and today we're going to be talking about trust atau percaya. Now, can you spell trust with me? Ready? Let's go. T-R-U-S-T. Trust. Amazing job. I think that's the shortest word we've ever spelled on this show. Now, what is trust? Trust is one of my favorite feelings. Imagine you have a favorite blanket and it keeps you really warm and cozy at night, right? Well, trust is kind of like that blanket for your feelings. It helps you relax and makes you feel very comfortable. When you trust someone, you believe the things that they say and do. You can know that your friend or your parent won't let you down. That's trust. We show trust by being honest, keeping promises, and being there for each other. When we break a promise or aren't honest, it can sometimes break someone's trust in us. It takes time to rebuild that trust, and that person might have a hard time trusting you in the future, but you know who will never let you down? Jesus. He'll always be there for you, and you can always put your trust in Him. Shalom anak-anak semuanya, apa kabar? Hari ini kita sudah belajar ya, bahwa kita harus menurut karena kita percaya kepada Tuhan. Trust in God. Nah, orang tua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengajarkan anak kita untuk menyembah Tuhan karena kita percaya kepadanya. Kita perlu membangun sebuah kepercayaan, apalagi dalam hubungan keluarga, bukan? Kita akan membahas bagaimana pentingnya membangun dan memelihara kepercayaan di dalam hubungan keluarga. Kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat dan kuat tentunya. Ini adalah keyakinan bahwa kita dapat mengandalkan dan percaya satu sama lain. Di dalam sebuah keluarga, tentu kepercayaan adalah fondasi yang membentuk ikatan emosional yang mendalam antara anggota keluarga. Mengapa kepercayaan itu penting? Karena kepercayaan menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam keluarga. Ketika anggota keluarga saling percaya, akan membuka pintu komunikasi yang lebar. Tentu menjalin kerjasama yang efektif dan serta mendapatkan dukungan yang saling menyokong satu sama lain. Tentu seorang anak perlu percaya kepada orang tuanya. Nah, kepercayaan anak ini penting juga supaya mereka bisa memahami, bisa menurut, dan juga mereka bisa melakukan apa yang Tuhan sudah rencanakan buat mereka. Apa saja sih tips praktis untuk membangun kepercayaan? Yang pertama adalah konsistensi dan keterbukaan. Penting untuk konsisten loh dalam kata dan tindakan kita. Kalau kita tidak konsisten, maka anak-anak akan cenderung tidak percaya kepada kita. Nah, ajarkan anak-anak untuk berbicara terbuka tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, dan apa harapan-harapan mereka. Jangan langsung dijudge, tetapi dengarkan mereka. Yang kedua adalah tentu memberi contoh yang baik. Jadi teladan yang baik dalam memenuhi janji, even janji yang kecil sekalipun, kita harus penuhi. Terus kita juga menghormati bahwa anak-anak juga punya kebutuhan-kebutuhan pribadi, dan kemudian bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan hormat. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Jadi tunjukkan kepada mereka pentingnya kepercayaan dalam tindakan sehari-hari. Kadang-kadang kita merasa anak-anak ini tidak mengerti apa-apa. Tapi ketika kita melakukan tindakan yang membuat orang tidak percaya dan anak-anak melihat, itu sudah jadi pelajaran yang akan tertanam bagi mereka. Yang berikutnya adalah dukungan dan pengampunan. Tentu kita harus mendukung anggota keluarga saat salah satu membuat kesalahan, dan ajarkanlah pentingnya memaafkan. Berikan ruang bagi perbaikan dan pertumbuhan, serta hormati proses mengembangkan kepercayaan itu sendiri. Kadang-kadang kita juga nggak sabar ya. Kita ingin kalau ada satu masalah, pokoknya cepat selesai, beres, udah kalian jangan bertengkar, kalian jangan ribut. Tapi bukan itu solusinya. Di situ ada proses yang harus dilalui, proses mengampuni, proses memaafkan, proses memahami, menerima satu sama lain. Karena itulah yang akan bisa memulihkan hubungan yang baik di dalam keluarga.
Nah, kepercayaan juga adalah fondasi yang kuat bagi hubungan keluarga yang harmonis dan bahagia. Saat kita membangun kepercayaan, kita menciptakan lingkungan di mana cinta, pengertian, dan dukungan itu bisa bertumbuh dengan subur. Mari kita terus bekerja sama untuk membangun hubungan keluarga yang kokoh berdasarkan kepercayaan yang saling memperkuat. Saya akan tutup di dalam Amsal 3 ayat 5-6 bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenalilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan ingin kita tidak bergantung kepada pemahaman kita sendiri. Ketika kita mengenal Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan dan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membimbing dan meluruskan jalan kita, termasuk cara kita mendidik anak. Tuhan memberkati.